Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Inspirasi Juara Channel akan men-share tayangan bagaimana cara meregistrasi sampai mengisi dan mengupload dokumen pada aplikasi Si Pintar. Apa itu aplikasi Si Pintar? Sebelum kita menuju pembahasan, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk kemajuan channel. Jangan lupa juga like dan komen. Baik, pertama adalah pastikan internet aktif, kemudian buka website Si Pintar. Berikut alamat website Si Pintar. Setelah membuka website, pastikan terbuka dengan logo Pemkab Banjar. Kemudian kita akan diarahkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Nah, ini ada tool registrasi akun. Jadi, aplikasi Si Pintar ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Tercepat Angka Kredit Guru. Aplikasi Si Pintar adalah merupakan inovasi sistem aplikasi layanan bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Kabupaten Banjar dalam menyusun daftar usul penetapan angka kredit atau DUPAK secara online. Selain itu, Si Pintar memiliki fitur usul jabatan fungsional dan kenaikan pangkat tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan guru dan tenaga kependidikan. Untuk kali ini saya akan men-share bagaimana cara meregistrasi, mengisi, dan mengupload dokumen khusus untuk guru. Pada dasarnya tidak ada yang berbeda antara cara pengisian untuk guru dan kepala sekolah, hanya saja kalau guru ada pembelajaran, kalau kepala sekolah tidak ada. Sebelum membuka aplikasi Si Pintar, sebaiknya kita persiapkan dulu berkas-berkas yang akan diperlukan seperti nilai PAK terakhir, nomor karpet, kartu NUPTK, ijazah dan transkrip, SK pangkat terakhir, SK pembagian tugas guru, PKG, sertifikat dan surat tugas, bisa juga ditambah lampiran laporan diklat-diklat, karya tulis makalah atau artikel, atau PTK terdiri dari halaman pengesahan, lembar pernyataan keaslian, abstrak, surat keterangan selesai melakukan penelitian dan surat keterangan dari perpustakaan. Untuk membuat alat peraga berkas yang dipersiapkan adalah halaman pengesahan, foto alat dan bahan, dan foto penggunaan media, kartu anggota profesi, dan SK pengurus aktif bagi pengurus. Nah, semua berkas itu harus kita scan dalam bentuk PDF yang ukurannya tidak lebih dari 1 MB. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Kalau saya menggunakan Nitro PDF untuk membuat dokumen saya menjadi format PDF. Jadi kalau seandainya dalam format PDF itu besar, size-nya lebih dari 1 MB, menggunakan Nitro PDF bisa size-nya dikurangin. Nah, karena saya sudah meregistrasi dan sudah punya akun, saya hanya akan memperlihatkan apa isi dari registrasi akun. Registrasi akun berisi nama lengkap dengan gelar, isi saja nama kita, kemudian NIP-nya. Nah, dan masukkan kodenya sesuai dengan yang diminta dalam aplikasi. Kemudian klik register. Setelah klik register, nanti kita akan diberi akun dan akun tersebut bersifat rahasia karena berisi username dan password saat kita login. Nah, karena saya sudah punya akunnya, kita langsung login. Loginnya adalah NIP kita, kemudian passwordnya. Jadi sekali lagi, setelah kita registrasi akun, kita akan mendapatkan username dan password. Kemudian kita login. Nah, pada menu utama terdapat tool profilku, PAK terakhir, DUPAK, riwayat DUPAK, daftar PAK, cetak akun,
dan usul japung atau pangkat. Nanti kita akan buka satu persatu tool-tool yang ada terdapat dalam aplikasi Si Pintar. Nah, untuk melihat akun kita bisa klik cetak akun. Nah, ini tadi adalah akun yang sudah kita registrasi dan sifatnya sangat rahasia. Nah, berisi username dan password kita. Baik, menu pertama kita akan isi adalah profilku. Pada menu profilku, kita akan mengisi data-data induk kita. Nah, kita mengisi nama lengkap dengan gelar, kemudian NIP, kemudian nomor karpet, NUPTK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, klik laki-laki atau perempuan, kemudian pendidikan terakhir, nama sekolah, dan alamat sekolah. Kemudian sebelum simpan, masih ada tool selanjutnya yaitu kepangkatan. Nah, di sini diisi pangkat dan golongannya, sesuaikan dengan pangkat dan golongan kita. Kemudian TMT pangkat terakhir, jabatan kita, TMT jabatan ini ada terletak pada japung kita. Kemudian masa kerja lama pak terakhir. Kemudian masa kerja baru tahun 2020. Jenis guru kelas, guru mata pelajaran atau guru bimbingan konseling, dan tugas kita di sekolah. Kemudian klik simpan. Baik, tool selanjutnya adalah pak terakhir. Pak terakhir berisi pak yang sudah dibagi tahun 2019. Karena sudah ada pak, jadi kita klik sudah ada pak. Kemudian kita isi pendidikan, ini disesuaikan dengan pak terakhir kita. Kemudian jika ada mengikuti pelatihan prajabatan, diklik angkanya, jika tidak ada kosongin. Kemudian proses pembelajaran, proses bimbingan, tugas lain yang relevan, pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan jumlah unsur utama. Jumlah ini akan otomatis terhitung apabila kita mengisi semua unsur utama. Ini diklik manual ya. Kemudian ijazah yang tidak sesuai, pendukung tugas guru, jumlah unsur penunjang, dan jumlah total unsur utama dan unsur penunjang. Nah, ini akan tertotal otomatis jumlahnya dan samakan dengan pak kita yang sudah dibagi, pak terakhir. Dan di sini seharusnya ada upload dokumen. Di sini ada tool upload dokumen, yaitu pak terakhir kita dalam bentuk scan PDF maksimal 1 MB. Jadi pak terakhir kita itu kita scan, kemudian ubah formatnya menjadi PDF dan dilihat ukuran size-nya. Apabila dokumen itu ukurannya lebih dari 1 MB, maka harus kita perkecil dulu. Selanjutnya kita menuju tool berikutnya yaitu Dupak. Nah, sekali lagi saya ingatkan, untuk mengisi menu Dupak, di bagian ini kita akan mengupload berkas atau dokumen. Jadi, berkas atau dokumen tersebut sudah kita scan dalam format PDF dan jangan sampai melebihi 1 MB, seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah,
Namun ada tanda bintangnya. Sebelum mengisi, pastikan dulu bahwa pak terakhir yang sudah kita isi, kita infokan kepada admin Si Pintar Dinas Pendidikan untuk diverifikasi. Ini pak terakhir yang tadi kita isi, kita informasikan kepada admin Si Pintar Dinas Pendidikan bahwa kita sudah selesai mengisi pak terakhir, mohon diverifikasi. Kenapa? Karena agar nanti waktu mengisi dupak dapat kita simpan isian dan uploadan kita. Karena ini nanti nilai akumulatifnya adalah berupa tambahan dari dupak lama, pak lama maksud saya dengan pak baru. Oke, sekarang kita akan coba isi dupak kita yang sudah kita buat. Jadi langkah pertama adalah kita klik semua yang mau kita usulkan. Jadi diingat itu dulu ya. Saya ulang, sebelum mengisi dupak, kita harus meminta admin Si Pintar Dinas Pendidikan untuk memverifikasi pak terakhir. Kemudian kita usul dupak. Nah, sebelum kita mengisi tambah data, pastikan dulu semua dokumen kita itu sudah kita scan dalam bentuk PDF maksimal 1 MB. Nah, baik. Sekarang sebelum itu kita akan menambah data. Nah, kalau tambah data ini kita perhatikan dulu tandanya. Sudah ada kotak seperti ini, berarti kita isi dulu nomor 1. Nah, di sini jika ada pendidikan, untuk pendidikan kita klik dulu pendidikan. Bagi guru yang menempuh pendidikan lanjutan yang linier dengan tugas kita, misalnya saya sebelumnya S1 PGSD, kemudian melanjutkan S2 PGSD, guru kelas, silakan diisi pendidikannya. Kemudian kita klik tanda, nah, mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar ijazah atau akta, kemudian pilih. Kegiatannya saya pilih S2 misalnya. Nah, paketnya sudah ada. Seperti itu. Namun, kalau kita tidak menempuh pendidikan lanjutan, kolom pendidikan itu bisa diabaikan. Nah, kemudian ini kan ada pilih nih, ada pilih unggah berkas. Nah, sebaiknya kita tahan dulu. Jangan dulu kita klik untuk unggah berkas, kita usulkan dulu semua. Karena pengalaman saya bahwa jika kita mengklik semua, kita klik semua sesuai urutan, kemudian kita langsung pilih berkas, angka kredit selanjutnya nanti tidak akan keluar. Jadi salah satu caranya adalah kita isi dulu semua, baru terakhir kita upload dokumennya. Seperti saya bilang tadi, karena saya tidak melanjutkan pendidikan, jadi saya hapus. Tambah data, langsung ke pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatannya apa? Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran, kita klik pilih. Kemudian kita cari paket nilainya. Untuk guru SD maupun guru SMP, aplikasi ini memang sudah dari sananya bentuknya seperti ini. Jadi walaupun kita guru SD tetap melaksanakan proses pembelajaran walaupun hanya sebagai guru mata pelajaran. Dan kategorinya adalah kategori baik. Coba kita klik. Nah, ini adalah, coba kita klik yang kedua sebagai kepala sekolah, yang ketiga sebagai wakil kepala sekolah. Jadi kita yang pertama dan kategori baik. Nah, kategori baik itu apa? Kita lihat dari nilai PKG. Apabila nilai PKG kita itu baik, ya klik aja baik. Apabila amat baik, ya amat baik, seperti itu. Dan ini terisi otomatis karena kita sudah mengisi
profil di kepangkatan. Kemudian klik tambah data. Sesuaikan lagi dengan dupak kita. Di sini saya tidak melaksanakan proses bimbingan dan langsung melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian saya klik menjadi wali kelas. Nah, ini kita klik karena datanya ada banyak, kita klik angkanya, kita cari sesuai dengan tupoksi kita. Nah, tugas tambahan tidak mengurangi jam mengajar untuk penugasan 1 tahun. Kategori baik. Kita dapat di mana? Kita unggah berkasnya itu SK pembagian tugas. Kemudian klik tambah data lagi. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita klik. Nah, ini adalah melaksanakan pengembangan diri. Apa aja? Nah, ini adalah misalnya itu berupa laporan KKG, maka klik lokakarya atau kegiatan bersama KKG. Misalnya kita punya laporan KKG. Nah, untuk satu laporannya adalah 0,150 dalam satu. Jadi satu paket itu terdapat banyak kegiatan dalam KKG, tapi itu tidak perlu saya jelaskan karena saya lebih menjelaskan ke bagaimana cara mengisi aplikasi Si Pintar. Karena tahun ini kami tidak melaksanakan KKG, jadi ini saya hapus. Tambah data. Saya melaksanakan pengembangan diri tapi jenis yang lain, yaitu mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Kalau ini menjadi pembahas kegiatan ilmiah dan lain-lain. Kita pilih dan langsung otomatis terisi 1. Apabila memiliki banyak sertifikat, maka bisa saja kita klik lagi melaksanakan pengembangan diri, mengikuti diklat fungsional kembali. Apabila itu dalam bentuk kegiatan kolektif lainnya, nah ini seperti sertifikat seminar. Baik, saya memiliki 6 sertifikat 30 sampai dengan 80 jam. Tapi di sini saya hanya akan contohkan bahwa bisa diisi tapi satu-satu gitu. Baiklah, selanjutnya saya juga melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, membuat karya tulis diterbitkan, dipublikasikan dalam buku ber-ISBN. Terus atau ini adalah berupa laporan penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan dalam bentuk majalah ilmiah di tingkat kabupaten atau kota. Ini biasanya jurnal. Di sini banyak pilihannya Bapak dan Ibu. Nah, kalau saya membuat makalah tinggal disesuaikan aja dengan Bapak dan Ibu. Kemudian saya masih membuat karya inovatif. Ini tidak harus kita isi semua Bapak dan Ibu, apa yang ada aja, apa yang sudah kita punya aja. Kalau hanya memiliki pengembangan diri ya sudah cukup pengembangan diri. Kalau mempunyai publikasi ilmiah ya kita masukkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian melaksanakan karya inovatif kita tidak ada juga tidak apa-apa, tapi saya hanya mencontohkan dan kebetulan saya membuat semua pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya membuat alat pelajaran kategori saya membuat alat peraga kategori sederhana.
Dan saya membuat 2 seperti diklat tadi. Kita klik kembali kalau misalnya itu ada 2, 3, 4, 5, kita klik kembali, tambah datanya seperti diklat tadi. Jadi bisa asal satu-satu. Kemudian yang terakhir, penunjang tugas guru. Melaksanakan kegiatan, kalau jika Bapak dan Ibu melaksanakan lanjutan S2 dan sudah punya ijazah namun tidak linier, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik memperoleh gelar ijazah. Namun, saya melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Dan saya menjadi anggota profesi sebagai pengurus aktif. Nah, ini sebelum simpan, jangan sampai ketinggalan, kita harus mengupload berkas. Nah, ini adalah beberapa berkas-berkas saya yang sudah saya scan. Saya contohkan. Yang pertama adalah PKG. Nah, PKG ini isinya adalah poin 1B, 1C, dan 1D yang sudah saya scan. Nah, size-nya ukurannya 704,36 KB. Jika segitu, bisa Bapak dan Ibu. Baiklah, selanjutnya ini adalah SK pembagian tugas. SK pembagian tugas. Nah, SK pembagian tugas ini Bapak dan Ibu, selama 1 semester itu kan kalau kami membuat SK-nya ada 3 lembar. Jadi kalau 1 tahun ada 6 lembar. Saya contohkan apabila dokumen kita lebih dari 1 MB. Tertulis peringatan file PDF maksimal 1 MB. Jadi Bapak dan Ibu, kita batalkan, kemudian kita pilih kembali, dan ini adalah ukuran file kurang dari 1 MB. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sama seperti yang lain, ini kita biarkan prosesnya, nanti akan seperti ini. Nah, apabila sudah selesai Bapak dan Ibu mengupload semua dokumennya, pilih scanan, dan kemudian kita klik simpan, maka otomatis akan langsung terisi. Karena saya sudah mengisi semuanya, maka kita langsung ke riwayat Tupak. Nah, nanti akan muncul seperti ini: nama, NIP, alamat sekolah, pangkat golongan, jabatan fungsional, tahun usulan kita, dan angka kumulatif usulan kita, pendidikannya dan pendidikan atau pengajarannya nilainya ada, pengembangan diri atau karya inovatif, dan penunjang. Statusnya usulan. Nah, ini adalah bisa kita usulkan. Jika ingin kita cetak dupak, bisa. Nah, ini adalah hasilnya Bapak dan Ibu. Jika kita ingin unduh surat ajuan dupak, akan keluar. Kemudian jika kita ternyata ada kesalahan, kita pun bisa mengedit. Nah, keluarnya akan seperti ini Bapak dan Ibu, hasil isian kita. Sesuai dengan yang kita isi semua, pastikan itu semua sesuai. Berkasnya terisi semua sampai selesai. Nah, begitu isian kita. Kemudian daftar pak. Nah, karena ini masih pengembangan, jadi untuk daftar pak dan usul japung pangkat masih belum bisa diisi. Jadi seperti itu. Baik, kita klik, kita kembali. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan tutorial sederhana bagaimana mengisi aplikasi Si Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.